Saya ke Pak Umar Karim. Ini bicara moral dan modal. Pak Umar Karim terpilih ke DPRD Provinsi. Modalnya sedikit. Makasih Pak Adi. Senior saya Pak Tony. Pak Adi, kadangkala kita orang Indonesia itu klaim kita ini bangsa paling beradab, kita bangsa paling bermoral. Itu klaim kita. Eropa, Amerika, mereka barbarian. Bahkan kita juga mengklaim demokrasi Pancasila ini demokrasi terbaik. Liberal nggak bagus, ekonominya kapitalis lebih buruk lagi. Tapi kemudian kita diperhadapkan pada sebuah fakta. Ternyata demokrasi yang kita agungkan selama ini luar biasa buruknya. Saya sering membaca beberapa media literatur. Saya tidak pernah mendapatkan bacaan di sebuah buku yang kemudian menarasikan bahwa di Amerika itu misalnya di Pilpres atau pemilihan Kongres dan Senat ada money politik yang barbarian kayak di Indonesia. Nggak ada itu. Di Eropa juga tidak pernah saya baca seperti itu. Bahkan di Rusia ketika Vladimir Putin periodenya habis, untuk menambah supaya dia bisa calon lagi, itu harus referendum. Harus referendum. Rakyat diajak untuk menentukan sikap. Di kita, untuk merubah syarat presiden hanya berapa orang hakim yang memutuskan, itu pun bermasalah. Lalu kemudian kita bangga dengan demokrasi ini. Makanya justru saya tidak sepakat tadi, tapi Pak Doktornya sudah kembali. Nilai lokal mana yang harus kita adopsi kemudian membuat demokrasi ini bagus? Saya pernah membaca Kompas, Ajumardi Ajra bilang bahwa ini adalah political fatigue. Ini kelelahan, kita lelah. Yang ada di kita kelelahan, bukan saja para politisi, rakyat juga lelah, kita jenuh. Jadinya apa? Hubungan simbiotik antara politisi dengan rakyat, sama-sama diuntungkan. Rakyat dapat duit, politisi dapat jabatan. Selesai, begitu demokrasi kita. Rule by the people, kekuasaan di tangan rakyat. Sekarang tidak. Rule by the money, uang berkuasa. Itu fakta. Kita tidak bisa bantah. Makanya saya orang yang sama sekali tidak bangga bahwa saya warga negara Indonesia, lalu kemudian demokrasi kita Pancasila. Mohon maaf kalau ada agak sedikit ekstrim, pecundang kita dengan itu. Jadi fakta yang ada adalah vote buying, suara dibeli. Itu hubungan pasar tadi. Politik kita, demokrasi kita itu tunduk pada hukum ekonomi Adam Smith, supply and demand, permintaan pasar. Lalu kita memberi, rakyat lapar, leher butuh uang, politisi membayar, politisi dipilih. Lalu kemudian dengan mendapatkan kekuasaan, politisi ngambil uang rakyat. Itu hubungan simbiotiknya di situ. Dan itu kita tidak bisa bantah. Lalu bagaimana cara memperbaiki? Enggak ada sistem. Dan mohon jangan mengadopsi nilai lokal. Nilai lokal mana yang kita adopsi? Apakah nilai lokal yang kita adopsi bahwa ketika kita memberi sumbangan ke masjid pada saat pemilu itu adalah ibadah dan kemudian kita benarkan padahal itu adalah money politik tersebut? Apakah seperti itu yang kita mau adopsi? Tidak. Bagi saya tidak. Coba lihat fakta di lapangan kemarin waktu pemilu 2019. Orang menyumbang ke masjid, orang menyumbang ke jalan, terbuka vulgar. Panwas tidak bisa tangkap, alasannya ibadah. Padahal itu adalah money politik. Kita sesungguhnya hidup pada apa ya? Kita ini hipokratis, munafik kita. Benar-benar munafik. Padahal itu salah. Saya tidak klaim bahwa saya sama sekali tidak money politik meskipun faktanya begitu. Soal kos iya. Soal kos iya. Sakit loh ini hati. Melihat bagaimana orang yang dengan begitu banyak uang, begitu mudah dia mencari suara. Lalu kemudian hasilnya apa? Incapacity. Nggak punya kemampuan. Akhirnya di DPR ngomongnya apa? DPR sebagai lembaga artikulasi dan agregasi aspirasi jadi tempat instrumen bagi-bagi proyek pokir. Makanya jangan kaget pemilu, mohon maaf, tahun anggaran 2023 itu hampir 100 miliar pokir DPR.
itu gurih, itu lezat, itu yang diperebutkan. Jadi Pak Hadi, ini sudah semeraut. Kalau topan ada gagasan bahwa tidak lagi memilih figur, sama juga bahwa DPR yang harus memilih kepala daerah tidak lagi rakyat, saya pikir juga bukan itu solusi. Saya justru menawarkan konsep yang lebih radikal. Ya, pertama kita rubah total undang-undang. Itu pertama. Misalnya Panwas, Bawaslu diberi kewenangan untuk menuntut sampai ke pengadilan, tidak lagi pakai tahapan ke polisi, ke jaksa, enggak. Mereka diberi kewenangan bypass. Hal-hal ekstrim seperti itu kita tidak perlu lagi terikat dengan KUHP, prosedur hukum acara yang berbelit lalu kemudian. Kenapa? Mungkin barangkali sebagian orang belum tahu bahwa berapa minggu kemarin, satu minggu kemarin sudah ada salah satu calon terpilih dinyatakan terpidana money politik. Dan itu fakta, kita tidak bisa bantah secara hukum bahwa benar ada money politik di Gorontalo. Lalu kemudian money politik atau modal dihubung-hubungkan dengan dengan tingkat ekonomi. Saya tidak terlalu sepakat Pak Hadi. Karena apa? Tingkat kemiskinan kita sekarang Provinsi Gorontalo itu 15% lebih. 2019 kalau tidak salah ingat saya, tingkat kemiskinan kita masih sekitar 17% sekian. Dulu money politik tidak separah itu sekarang. Kalau sekarang justru tingkat kemiskinan kita makin turun, lalu tingkat money politik naik. Pertanyaan, apa relevansi tingkat ekonomi publik masyarakat dengan kemudian animo masyarakat untuk mau menerima uang hanya untuk memilih seorang calon dalam kandidasi tadi. Sehingga mohon maaf, dalam apatisme saya, pilgub tak ubahnya dengan pemilu kemarin. Yang akan terpilih adalah orang memiliki modal yang kuat. Soal moral omong kosong, enggak. Hasilnya apa? Kita akan menderita 5 tahun ke depan. Kita akan melahirkan pemimpin-pemimpin yang incapacity, dan kita tetap masih menderita. Jalanan kita masih lubang, kesehatan kita masih buruk, pendidikan kita bahkan juga tidak memuaskan kita. Tapi itu fakta, dan kita harus sabar mengurut dada Pak Hadi untuk beberapa tahun ke depan. Mungkin demikian. Tapi Bapak terpilih itu tanpa modal yang besar. Apa yang Bapak janjikan kira-kira? Pak Hadi, sekedar pembanding, 2019 saya hampir ya, bukan berarti tidak pernah, saya hampir tidak menemui konstituen. Saya kampanye itu tidak mengkampanyekan saya di atas panggung, mengkampanyekan orang lain. Suara saya hampir 5.000. Saya mohon maaf, ketika itu saya lagi menggantungi catur, saya main catur, orang yang pasang baliho kampanye, saya hampir 5.000. Kali ini saya sudah turun ke pemilih, menemui pemilih, luar biasa capeknya, hanya dapat 5.000 lebih. Hanya orang-orang yang dekat dengan saya, yang percaya saya, itu yang memilih saya. Soal kos, benar, saya butuh ongkos bensin, beli bensin untuk mobil, bahkan di tengah jalan kadang-kala habis bensin. Saya tidak putus asa dengan itu. Alhamdulillah, itu kepercayaan. Makanya di daerah saya, mohon maaf kalau saya bisa klaim, saya hanya percaya ke 5.000 orang lebih rakyat yang memilih saya. Karena mereka saya yakini memilih saya dengan tulus. Tapi justru saya berbeda dengan caleg terpilih lain. Beban saya besar. Sekarang saya yang berhutang kepada orang memilih saya. Kalau orang lain dipilih, terpilih jadi anggota DPR, mereka tidak lagi berhutang karena sudah membayar lunas. Saya justru hutang saya harus bayar 5 tahun. Betapa pecundangnya saya dipilih dengan cara begitu, dengan tulus oleh rakyat, kemudian 5 tahun saya tidak akan bisa berbuat apa-apa di DPR. Sehingga mohon maaf, bisa jadi kalau pernah orang kenal saya 10 tahun kemarin pernah jadi DPR, mungkin saya akan kembali seperti itu. Doa Pak Hadi saya butuhkan untuk itu. Terima kasih. Amin. Terima kasih.